Ya, apa saja harapan dari supporter dan strategi apa yang cocok diterapkan untuk melawan Korea Selatan nanti malam? Sudah bergabung bersama kami pemerhati sepak bola Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Malam, Egan. Selamat malam para pemirsa. Ya, Ya, Bang Ege, lawan kita nanti malam ini bukan main-main, lawannya Korea Selatan. 3 kali main, 3 kali semuanya menang, sapu bersih, tidak pernah kebobolan. Dari supporter sendiri, khususnya Bang Ege sendiri, kira-kira eh, bagaimana kemudian cara kita bisa mengalahkan raksasa kuat Asia ini, Korea Selatan, Bang Ege? ya, pertama-tama Egan dan para pemirsa, ya, Korea Selatan sebetulnya malam ini berhadapan dengan dua hal. Yang pertama, eh, rekam jejak mereka ya. Mereka sejak turnamen ini dimulai 2013 itu selalu berhasil ke tiga besar. Dan dengan itu sejak Olimpiade 1992 menjadi usia under 23 ini, itu juga Korea Selatan selalu sampai ke Olimpiade. Artinya kalau malam ini mereka terputus untuk itu bisa kalah, dan itu karena seorang Sintayong yang pernah memegang Korea Selatan tahun 2018 ya di Piala Dunia misalnya, itu adalah sesuatu yang baru yang melahirkan tentu saja rekor baru bagi Indonesia, sebuah sejarah baru, tapi memotong sejarah panjang dari Korea Selatan. Mungkin ada yang menggambarkan bahwa pertandingan ini seperti kata Egan tadi, ibaratnya David melawan Goliat. Tapi catatan kita yang kedua, selama saya menonton 3 pertandingan di Qatar ya, khususnya di 2 pertandingan yang sangat-sangat oke bagi kita ya di lapangan Abdullah bin Khalifa ini ya, karena di lapangan ini kita bisa menaklukkan Australia dan kemudian Yordania seperti tadi video pengantar yang mengatakan can you believe it dan semacam itu menunjukkan bahwa untuk level U23 rasanya tim Sintayong ini ya, dengan Pak Sumarji, dengan Pak Endri, semua asisten coach yang ada, Nova dan lain-lain yang mendampingi, itu sudah sampai pada kelas dunia. Jadi Egan dan para pemirsa, malam ini bebannya bukan di Indonesia. Saya berharap demikian. Para pemain kita harus turun ke lapangan dengan gaya yang betul-betul santai, lepas bebas ya, bermain seperti biasa ya, dan tidak ada beban harus menang, harus menang, harus menang, karena beban itu harusnya ada di pasukannya Hwang Sun Hong. Hmm. Bung Egi, di segmen sebelumnya Pak Sumarji mengatakan Nathan 100% fit begitu ya, meskipun baru kembali lagi dari Belanda. Menurut Anda Nathan harus main di pertandingan ini, starting line-nya paling tidak? Oh iya, saya rasa yang akan diturunkan ya. Tadi sempat kontak-kontakan juga dengan saya, memanggilnya sekali lagi Jenderal Sumarji, karena jenderal bagi anak-anak asuh di lapangan ketika saya sempat mengunjungi mereka 1 kali selama di Doha. Kemudian ada Pak Endri juga ya, dan bersama dengan Sintayong. Saya yakin yang akan diturunkan pertama adalah the winning team ya. Sekali lagi tentu terserah pada STY dengan analisis khasnya tentang apa yang juga menjadi katakanlah perang psikologis bersama dengan Hwang Sun Hong pada malam ini. Tapi the winning team akan turun. Kita melihat kalaupun kita nanti pakai 3-4-3 seperti yang ada di layar Metro TV kali ini, Trisula yang Ferrari, Rido dan Hapner tetap akan seperti itu, dan Nathan sejak awal akan berduet bersama dengan Jenner ya. Kemudian Fatur Rahman dan Arhan. Dan pada bagian depan ini kadang-kala bisa menuju 3-4-3 atau 3-4-2-1 dengan Struts, Witan dan Marcelino. Ini formasi the winning team ya, yang tentu saja pada saat-saat tertentu nanti tergantung dari situasi taktikal, karena kita tahu persis, Egan dan para pemirsa, mungkin tadi Pak Sumardi juga sudah menjelaskan, salah satu kekuatan dari Korea Selatan itu adalah pertahanan mereka yang sampai saat ini masih clean sheet ya. Dari 3 pertandingan itu mereka sudah mampu mencetak gol 4 ya, 2-1-1-0, dan tetap clean sheet gitu. Nah, pada bagian lain para gelandang mereka, saya sekali lagi agak gampang mencoba menggampangkan mengingat mereka, nama tengahnya itu ada Sang, sesudah itu ada Sang Bin, Sang Yun, Sang Hun ya. Kemudian kipernya baik Jong Hun maupun Jong Bum itu sama-sama baiknya. Jadi betul, kalau kita mampu menang di lapangan tengah yang tadi saya katakan bisa diisi oleh 5 pemain itu bersama-sama seperti pada saat melawan Australia maupun Yordania, mereka main kompak sekali. Coba kita bayangkan Egan bahwa selain Marcelino, 2 gol lainnya dicetak oleh Komang Teguh yang adalah Trisula belakang kita. Dan pada saat seperti tadi hasil wawancara yang diperlihatkan oleh Metro TV, Rizky Ridho tiba-tiba naik dengan sangat cepat dari belakang,
dengan 2 sentuhan saja dari Marcelino balik ke Rizky Ridho tanpa melihat sama sekali, meletakkan bola kepada Witan kembali, dan Witan menyarankan salah satu gol terbaik di babak penyisian yang bisa kita voting bersama. Kalau yang baru ini adalah bagaimana kita lihat Ferrari memberi umpan ya kepada Nathan Chuaon dan kemudian Iya. diselesaikan oleh heading tandukan dari ini, gol yang saya sebut sangat indah ketika Rizky Ridho naik ke atas, dan gol yang tadi saya sebutkan adalah tandukan dari Komang Teguh. Jadi kalau kita bisa main lepas dan bebas, walaupun tidak gampang menaklukkan pertahanan Korea Selatan ya, yang saya sebutkan tadi, sangat luar biasa bertahan, dan mereka punya Iya. satu kemampuan khusus kalau kita melihat 3 pertandingan sebelumnya, yaitu merusak spasial. Maksud saya gerakan spasi, ruang-ruang gerakan dari Jepang, Uni Emirat Arab maupun Cina itu mampu mereka rusak. Begitu, Egan. Bung Ege, Sintayong kan sudah hafal betul mengenai sepak bola Korea Selatan ya, tapi Korea Selatan pun juga sudah hafal betul mengenai racikan strategi dari Sintayong. Ini kelemahan atau kekuatan sebetulnya menurut Anda? Saya rasa bagi Sintayong pada hari-hari ini adalah kekuatan. Kekuatan karena setidaknya saya nggak mau menyebut kata kesal atau dendamnya, janganlah. Jadi semacam 2018 dia pernah pulang ke Korea Selatan walaupun menaklukkan Jerman pada waktu itu, tapi karena gagal ke babak selanjutnya ada adegan lemparan telur dan segala macam. Dan kita tahu Sintayong kan itu pernah memegang U23, kemudian juga U20 dari tim Korea Selatan. Jadi dia punya pengetahuan yang cukup dalam tentang tim Korea Selatan. Tapi pada sisi lain kita tahu bahwa ini Hwang Sun-hung juga adalah pelatih yang luar biasa. Kemarin berjaya di Asian Games 2022 dan pernah bermain bersama-sama dengan Sintayong sendiri di tim nasional yang berhadapan dengan kita tahun 96. Pada sisi lain mereka mengatakan mereka sangat terkejut ya, sangat kagum lah dengan gaya baru tim Indonesia pada saat ini di level U23 yang sudah sampai ke tingkat dunia, dan karena itu mereka pasti memperhatikannya dengan sangat baik. Dan saya juga mendengar dari Pak Sumarji dengan Pak Hendri bahwa cukup banyak ya kelas-kelas motivasi, kelas-kelas untuk mempelajari yang mereka sebut sebagai classroom ya, mempelajari tentang VAR maupun adegan-adegan pertahanan Korea dan taktikal yang akan dimainkan oleh Korea. Jadi ini betul-betul perang psikologis dan perang taktikal antara Sintayong dan rekan seperjuangannya dulu, Hwang Sun-hung. Bung Ege, informasinya tiket semua kelas pertandingan antara Indonesia Korea Selatan itu sold out semua, ludes semuanya. Seberapa besar peran supporter nanti malam menurut Anda untuk bisa membantu timnas kita menang melawan Korsel, Bung Ege? Sangat besar, lagi-lagi Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, kadang-kadang disebut Abdullah bin Khalifa saja, ini markas klub Duhail. Kurang lebih mungkin kalau penuh itu diisi 12.000 penonton, tapi seperti yang saya katakan pada waktu Indonesia melawan Yordania, kita saja lebih dari 5.000 penonton ya, ada sebagian penonton Yordania, tentu nanti penonton Korea juga akan datang, tapi rasanya menurut para koordinator, dari Garuda Qatar itu ada Dadan Juarsa, kemudian Vidi, dan kemudian sesepunya Afif, ini yang wajah-wajahnya ada di layar ini mengatakan bahwa mereka akan datang dengan jumlah yang lebih banyak dan akan menyanyi sepanjang pertandingan seperti biasa. Jadi boleh dikatakan kalau dari konteks stadion, ini stadion yang sangat bersahabat dengan kita, Egan dan para pemirsa. Kita di sini pada umumnya selalu menang kalau main di sini. Sintayong bahkan bawa Korea pun menang di sini. Tetapi Indonesia di tim senior kita mengalahkan Vietnam 1-0 di sini. Kemudian 2 kali ya, waktu melawan Australia yang sempat saya saksikan, dan Yordania kita menang di sini juga. Ini stadion menarik ya karena agak kecil dan compact gitu. Sehingga pada posisi-posisi tertentu kita melihat bahkan kalau nanti harus diselesaikan misalnya dengan perpanjangan waktu dan adu penalti, penonton kita cukup mampu mendukung ya, atau kemudian dalam tanda petik juga menjadi pemain ke-12 yang cukup menakutkan bagi tim Korea. Ya, terakhir Bung Ege, prediksi skor berapa kira-kira? Saya ingin mengatakan pada waktu melawan Yordania dulu, Egan, saya ketika ditanya pagi harinya, sebetulnya saya mau mengatakan kita bisa menang 3-0, tapi saya tahan pada waktu itu, kok bisa ya menang 3-0 atau lebih dari 3-0. Nah, kalau malam ini saya jujur agak sedikit dak-dikduk, terutama karena 2 hal. Selain rekor panjang Korea Selatan, saya melihat bahwa Korea Selatan ini punya kemampuan untuk merusak ya penguasaan spasial dari lawan-lawannya. Uni Emirat Arab tentu yang paling lemah, tapi Cina dan Jepang misalnya bisa dirusak permainannya oleh mereka.
Sementara itu pada sisi lain ketika baik menghadapi Australia maupun Yordania kita punya celah-celah pertahanan ya yang nyaris dimanfaatkan oleh Sabra, Al-Hadj, Darwish misalnya maupun pemain-pemain Australia pada waktu itu. Jadi harus menutup pertahanan dengan sangat baik dan tetap tenang, berubah-berubah taktik mungkin apa yang ada di kepala Sintayong. Saya tetap akan mendukung, tapi mau lihat 10 atau 15 menit babak pertama, masih punya perasaan optimis, tetapi sekali ini jauh lebih berat daripada melawan Australia atau Yordania. Demikian, Egan. Jadi nggak mungkin 4-1 gitu, Bung Ege? Enggak, kalau 4-1 enggak. Oke, baik. Bung Ege, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Bung Ege. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.